hari ini itu kita nggak di kantor, tapi kita jalan-jalan. Kita sekarang ada di RSI Unisma. Menyenangkan banget ya. Hari ini kita akan membahas seputar kesehatan mata. Jadi kita akan menghadirkan narasumber yang top banget dari RSI Unisma. Nanti kita akan bincang-bincang bareng dengan Dokter Tata. Oke, dokter ya? Ya, panggilannya Dokter Tata. Dokter Tata atau yang biasanya dipanggil Dokter Vera. Dipanggil juga dengan Dokter Vera. Nama lengkap beliau Dokter Irma Slekta Vera, STM. Benar? Benar, betul. Betul. Oke, saya juga nggak hanya dengan Dokter Tata. Hari ini saya ditemani sama dua bidadarinya Jatim Time. Di sebelah kanan saya ada Mbak Ima. Oke, dan di sebelah kiri kita ada Kak Lila. Hai. Oke, jadi hari ini pasti dijamin rame banget ya, karena kita ada yang bakal dibahas gitu ya. Oke, sebelum kita mau bahas tentang kesehatan mata, kita harus kenal dulu sama Dokter Tata. Kita kenalan dulu ya. Oke, langsung aja dokter, bisa dikenalkan dulu ke teman-teman dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Irma Slekta Vera, spesialis mata. Di sini teman-teman dan juga para pasien manggil saya Dr. Vera ya. Tapi kalau dari teman-teman dari kecil sudah biasa panggil saya Tata gitu. Karena memang saya suka ngomong cerewet kayak Tata Dado, jadi makanya saya dipanggil Tata. Gitu. Tapi dipanggil Dr. Vera juga nggak apa-apa, mau panggil Dr. Irma juga nggak apa-apa. Saya kerja di RSI di sini dari tahun 2019, okay, dan sudah cukup banyak pasien ditangani bersama dengan dokter-dokter senior lainnya. Jadi di sini dokter matanya nggak cuma saya ya, ada dua dokter senior saya juga, yang super senior juga ada yang sudah nyaris konsultan, dokter Tohir, lalu ada kakak kelas saya yang di bawahnya itu dokter Fenti, baru saya gitu. Jadi kita nanti akan bahas lebih banyak mengenai kesehatan mata ya dokter. Monggo silahkan. Oke, langsung aja. Ini saya boleh tanya duluan atau mau siapa dulu yang tanya ini? Silahkan bagaimana? Boleh dong tanya. Oke, aja langsung. Dok, ini kan kita udah hampir 2 tahun ini ya masa pandemi ini. Pandemi, iya benar-benar. Yang sekarang gimana ya? Semuanya tuh berganti gitu. Jadi yang kita tatap muka kalau ketemu orang, kalau sekolah juga tatap muka, kerja juga tatap muka. Jadi menatap layar terus. Jadi kita pakai Zoom meeting, Google meeting, seperti itu. Online semua gitu ya. Online semua dong. Jadi kita semakin banyak menatap layar gitu. Dan itu kadang kalau dari saya sendiri itu membuat capek ya dok, dari energi maupun di mata juga. Nah itu mungkin bisa ada tips-tips gitu dan gimana biar kita meskipun tetap beraktivitas tapi kesehatan mata kita itu tetap terjaga dan nggak gampang capek gitu dong. Oke, itu memang banyak sih pertanyaan itu ya, sudah semakin banyak karena memang aktivitas di depan layar memang sangat banyak. Bahkan sekarang makanya keluar aturan di sini disebut rule of 20. Jadi aturan 20. Jadi 20 menit melihat layar, 20 detik istirahat untuk melihat jarak 20 kaki. 20 kaki itu sama dengan 6 meter. Oh. Ini. Jadi lihat jarak jauh gitu ya? Ya, jadi lihat sekeliling tapi agak jauh. Betul, jadi layar langsung off dulu, jadi nggak, kita kalaupun cuma off dari layar sekitar 20 detik orang nggak ngefek ya, nggak kerasa gitu ya. Jadi nggak lihat layar, langsung lihat ke jauh, mau lihat pemandangan tak apa 20 detik, bahkan 20 detik itu sebenarnya nggak kerasa. Kita cuma gini doang, nggak merem gini, terus kita gini, terus kita lihat kemana gitu, terus tahu-tahu malah 1 menit sudahan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu kerasa 20 detik itu, cuma buat biar gampang kita namanya rule of 20, 20 menit, 20 detik, 20 kaki. Nah kalau saya pribadi, kadang keluarga pasien tuh mengeluh, loh dok kapan selesainya kok 20 detik, 20 menit istirahat, 20 menit istirahat. Itu memang aturan paling bagus seperti itu ya. Cuma memang kadang kesulitan, karena jam sekolahnya aja satu kali pelajaran 40 menit kayak gini-gini. Akhirnya kalau dari saya pribadi saya sampaikan, ibu itu adalah aturan terbaik ya, aturan terbaik, aturan paling ideal. Yang artinya kalau memang tidak bisa sampai seperti itu, ya dibuat sedapat mungkin lah. Kalau memang ternyata 20 menit nggak bisa, 40 menit lah, oke nggak apa-apa. Tapi artinya jangan sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam terus di depan komputer, di depan layar, itu jelas nggak boleh ya. Kenapa? Karena saat kita fokus gitu melihat thread gitu ya, itu kita nggak berkedip, bisa cuma berkedip 2-3 kali. Padahal idealnya per menit itu kita perlu berkedip sekitar 15 kali. Saat kita kedip ting, ting,
itu kita basahin mata kita. Makanya kalau orang nangis kan itu kan gini nggak mungkin nangis tuh begini nangis nggak mungkin ya, kita dengar film gitu ya sinetron gitu terus gitu nggak mungkin. Jadi pasti sebenarnya itu ada proses untuk keluar air mata itu dengan berkedip. Di air mata kita tuh sudah ada vitamin, udah ada antibiotik alami, obat alami untuk kita supaya matanya putih kinclong, itu ada di dalam air mata kita sendiri. Selama kualitas air mata kita bagus, gitu ya. Nah jadi pas kita berkedip, kita membasahi mata, menjaga kelembapan, jadi nggak ada masalah, kita nggak akan terlalu capek. Tapi kalau kita di depan layar terus, membaca terus gitu, nggak berkedip sampai 2 kali, dari 15 kali tinggal 2 kali, kerasa kan ya, ibaratnya kita harus minum 2 liter, cuman minum 1 gelas, tenggorokan kayak apa rasanya ya. Dokter, kalau misalnya kan sekarang banyak promo kayak obat tetes mata untuk menyegarkan mata, itu sebenarnya perlu atau ya nggak apa-apa, atau seperti apa sih dokter? Kalau namanya promo itu kita tahu ya prinsip orang jualan ya, intinya orang promosi pasti kan mencari pasarnya apa sekarang yang dibutuhkan, itu kan seperti itu. Selama dia memang murni untuk penyegar mata sih nggak apa-apa. Cuma kan masyarakat kita cenderung kan menerima iklannya tapi tidak membaca kandungannya. Nah amannya sih, saya tidak mau gimana ya, nanti takutnya nanti saya melegalkan oke silakan pakai tetes mata segala macam. Amannya untuk pertama kali ya ke dokter mata dulu aja. Karena sometimes kadang-kadang itu ada yang mengandung pengawet, ada yang tidak mengandung, ada yang pasien sensitif dengan itu malah tambah merah matanya, ada yang cara pakainya salah. Jadi kayak tadi, pokoknya sudah beli penyegar mata ya udah nggak apa berjam-jam, terus nanti begitu selesai mau tidur pakai tetes mata, besoknya merah, ya nggak boleh. Tetap basicnya adalah itu kan untuk membantu menyegarkan mata, tapi ingat tubuh kita sendiri, mata kita sendiri punya kemampuan untuk membasahi itu. Makanya tadi tema saya kan love your eyes ya, tema World Sight Days tahun ini adalah love your eyes, karena cintai diri kita, cintai mata kita, bahwa sebenarnya mata kita tuh mampu loh, kalau kita tuh sehat dan kita mau lifestyle kita bagus, mata kita tuh mampu untuk menangani permasalahan-permasalahan standar basic ya, permasalahan dasar ya, bukan yang orang kejedot atau apa begitu, bukan ya, tapi memang permasalahan yang muncul karena perilaku kita sendiri, seperti tadi itu yang online ditangani dengan rule of 20 gitu ya. Kalau saya sering bilang, oke lah, kalau memang nggak bisa rule of 20, 1 jam, tapi berarti lama, nggak 20 menit, 20 detik. Saya minta 5 menit, saya bilang itu ke pasien. 5 menit minum air putih 1 gelas, air hangat gitu. Gerakkan badan supaya nggak kaku semua badannya, bilang gitu kan. Terus lihat jauh-jauh, nggak usah lihat layar dulu, kamu off 5 menit dari pelajaran loh. Kamu bilang ke toilet juga bisa, nggak masalah. Asalkan bener 5 menit kamu manfaatin nggak lihat layar gitu. Ya, karena dari situ orang juga karena di depan layar jadi malas gerak kan, akhirnya muncul gak cuma permasalahan mata, permasalahan badan, minumnya jadi kurang. Ketika minum kurang, inget loh ya, ini yang saya sering sampaikan ke pasien, tubuh mata kita aslinya basah, bukan kulit kering kayak gini. Kalau kita dehidrasi, otomatis mata kita juga akan dehidrasi, akan kering juga. Mana yang kering? Berarti dari air matanya dulu. Air kan juga air mata ya, bukan pasir mata ya, tapi air mata. Jadi kan kalau kita kurang minum, otomatis dia juga akan menurun fungsi produksinya ya. Jadi air mata bukan selalu bermakna kesedihan ya dokter ya? Iya justru. Aduh. Menangislah biar mata kalian tetap celing. Gitu. Simple kan ya? Dokter, yang ini kembali ke 6 meter tadi. Nah itu kan berarti kita melihat jarak jauh. Itu berapa lama sih, Dok? 20 detik. Kalau kita memang 20 menit, nanti 20 menit, 20 detik, 20 kaki. Kaki kan kakinya ini orang 20 kaki ya, kita 6 meter, tapi sekitar 6 meter gitu. Jangan kaki bayi. Kalau 20 kakinya bayi, ya sama dengan kita cuma itu gitu. Iya dok, balik lagi ke permasalahan awal itu kan banyak sekali sekarang kita harus zoom dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri itu nggak sadar kalau sebenarnya dengan itu tuh kita malah mengurangi membuat kemampuan mata kita sendiri. Nah itu sebenarnya secara ideal kita itu harus mengetahui kemampuan mata kita dengan cara melakukan pemantauan atau pemeriksaan itu seperti apa? Jadi itu semacam kayak pemeriksaan berkala gitu ya maksudnya ya. Kita lihat dari kalau kita bilang epidemiologi, jadi dari usia ya, rentang usia. Jadi kita bicara kalau dari sini berarti dari yang paling kecil, dari bayi baru lahir sampai yang paling sepuh ya. Kalau dari bayi baru lahir, kalau anak-anak lah, kita bicara masalah anak-anak dulu. Dari rentang anak-anak
Kalau dia ternyata lahirnya, oke ya, jadi syarat untuk dia bisa melakukan, bukan syarat, jadi disarankan untuk segera periksa kalau ternyata satu, dia bayi prematur. Setidaknya at least lah 1 kali ketika bayi prematur, karena bayi prematur kan mesti pas di rumah sakit dapat penanganan macam-macam ya, termasuk pemberian oksigen dan lain-lain. Oksigen yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan kelainan di mata. Jadi setidaknya sebelum pulang misalnya sudah oke nih, udah aman, nggak apa-apa, kontakkan aja ke dokter anaknya atau apa untuk diperiksakan ke dokter mata atau bagaimana, nggak masalah, atau beberapa minggu setelahnya gitu ya. Itu kalau untuk bayi prematur. Kalau yang sudah tumbuh kembang gini, misalnya lah besar sampai usia 5 tahun lah ya, intinya ada masa tumbuh kembang. Bayi itu usia 3 bulan aja sudah bisa mengikuti objek loh ya. Jadi orang tua kalau memang sudah ngikutin, udah curiga loh, kok nggak ngelihat sih, padahal saya gini-gini, ada mulai curiga, ada kecurigaan seperti itu, langsung periksakan. Jadi memang kita juga peka juga sebagai orang tua, jadi diikuti seperti itu sampai nanti tumbuh kembang. Intinya sebelum sampai dia masuk sekolah, kalau kita bilang sekarang malah PAUD ya, pra-TK itu malah sudah mulai ada ya, usahakan sebelum itu sudah periksa kesehatan mata. Karena saya sering mendapatkan malah justru pasien itu datang periksa, anak itu periksa, orang tuanya bilang, gurunya bilang kalau anak saya. Oh, artinya orang tua sendiri tidak perhatikan, sedikit yang datang ya. Mungkin di sekolah anaknya kurang bisa konsentrasi atau kurang. Betul, jadi kalau duduk satu mundur sedikit nggak kelihatan, atau setelah itu baca selalu gini bacanya. Jadi orang bacanya gini biasa, dia bacanya sampai gini gitu ya. Terus anaknya sering kucek-kucek mata gitu. Terus kalau ngeliat kayak nggak fokus, kan guru memang kan pendidikan ya, jadi mereka pasti memperhatikan murid-murid. Tapi seharusnya hal itu tuh sudah dikenali ketika di awal di rumah, ketika waktu kecil mainnya kok masih gini-gini. Kalau memang kita orang tua yang peka ya gitu. Jadi inilah yang harus dipahami juga. Jadi karena kasihan ketika dia ternyata baru terdeteksi ketika dia sedang sekolah gitu ya, artinya kan ada keterlambatan. Ya semoga saja pada waktu diperiksa waktu itu sedini mungkin ya, waktu masing-masing di mawas ya, kita bisa masih membantu dengan kacamata atau mungkin dengan alat bantu yang lainnya ya. Tapi kalau tidak, misalnya mungkin malah beberapa kasus itu sering pada kelas 5, kelas 6 karena mereka mau ujian nasional kan, baru anaknya, aku gak ketok mau, ini gak keburem gini-gini, dan ternyata udah -3, -4. Artinya kan bertahun-tahun kualitas hidup mereka nggak nyaman ya. Jadi itu pada penelitian sudah di luar negeri, tapi memang penelitiannya seperti biasa. Di sini kita memang data masih naik turun ya. Penelitian ini tapi sudah masuk diakui di dunia bahwa pada anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan karena kacamata yang tidak terkoreksi, mereka tuh 22% mengalami kemunduran. Terus mereka 5 kali lebih rendah untuk mendapatkan kualitas yang sama dengan anak-anak yang bisa melihat. Kognitifnya ya? Iya, nah, itu kan sangat mempengaruhi, padahal sebenarnya dia bisa, bukan kita ngomongin harus ranking 1 ya, tapi bisa berprestasi, tapi karena dia minder nggak bisa melihat, itu kan mempengaruhi ke psikologi juga. Tumbuh kembang pasti berpengaruh ya. Tidak bisa melihat, nggak berani komunikasi, terus dia bisa menjawab tapi nggak bisa menjawab karena nggak tahu jawabannya apa, nggak kelihatan. Nah, itu sebenarnya bisa ditangani kalau memang dari awal sudah diketahui. Dokter, aku tanya, kan kalau misalnya kalau gigi itu kan ada periode periksa seperti 6 bulan sekali harus periksa gigi untuk betul. Nah, untuk teman-teman dan juga mungkin saya yang punya keluhan di mata, itu idealnya berapa bulan sekali sih untuk koreksi kesehatan mata gitu kan? Sebenarnya di sekolah-sekolah itu sudah ada program kerjasama sama puskesmas ya, paling dekat itu dengan puskesmas. Itu ada beberapa di puskesmas itu, mereka sudah punya program screening mata memang sebelum pandemi. Jadi memang ditargetkan pada kelas 1, terus nanti kelas 5, terus nanti kelas 6 gitu. Tergantung, tapi paling jelas kelas 1. Jadi akan dibawa ke puskesmas untuk diperiksa, atau nanti dari puskesmas yang kerjasama sama sekolahnya untuk melakukan screening itu. Minimal screening dasar anak ini bisa melihat dengan, kan ada yang huruf untuk baca itu ya jarak 6 meter, oh ini nggak bisa, nanti dikirim ke dokter mata gitu, atau ke dokter umum untuk supaya nanti diperiksa lebih lanjut. Cuman memang program itu kan karena pandemi sekarang sekolahnya aja online ya, jadi otomatis tidak ada pemeriksaan secara berkala itu. Tapi kalaupun memang ada masalah, misalnya gini, ketika memang kita punya masalah mata, paling lambat 1 tahun. Paling lambat 1 tahun. Jangan kalau bisa, kalau memang ternyata sudah mulai burem, 1
segera periksakan walaupun belum 1 tahun. Saya KIE, saya penjelasan ke pasien, kalau yang baru pertama kali ke kacamata itu 3 bulan. Nanti 3 bulan stabil, 6 bulan. 6 bulan stabil, 1 tahun. Saya bilang gitu. Nanti ini karena dari model pasiennya juga ya, nanti 1 tahun ya paling lambat 1 tahun ini. Ini yang anak-anak terutama, karena anak-anak kan tumbuh kembang ya, terus dengan tadi saya bilang kegiatan banyak online gini juga membuat kacamata cepat nambah, sehingga 3 bulan itu biasanya sekaligus saya untuk perubahan perilaku gitu, sehingga nanti kadang orang tua juga kadang kayak apa namanya, masa sih nggak pakai, jadi nggak cuma anaknya nggak mau pakai kacamata, kadang orang tua juga iya nggak usah pakai kacamata kalau kamu nggak ngapa-ngapain, udah gitu kayak gitu. Nanti begitu ternyata pas kontrol berikutnya baru iya ya ternyata nambahnya kayak gini, baru akhirnya mau mengikuti untuk memakai kacamata yang rutin seperti itu. Nih dokter, mungkin banyak juga teman-teman yang penasaran ciri-ciri atau tanda-tanda kita harus ganti kacamata itu gimana dokter? Karena ini misalnya saya itu -1,5 yang salah satu, kemudian ada silinder juga. Kemarin itu hampir 2 tahun nggak ganti kacamata, cuma terakhir kok rasanya udah mulai nggak nyaman, artinya penglihatan malam yang karena silinder kadang-kadang malam kan lebih silau terhadap cahaya ya dokter. Nah itu malam kok lebih gampang silau, ternyata saat saya periksa lagi ada penambahan. Nah itu sebenarnya bisa diakali kan dokter sebelum semakin memburam dunia tak terlihat itu. Ciri seperti apa biar kayak gini kamu sudah harus cek lagi dan ganti kacamata gitu dokter. Oke dokter, sebelum dijawab Iya. kita jeda dulu karena Silahkan. kita harus bikin pembaca kita itu penasaran seperti apa. Nah untuk pemirsa seperti apa sih jawaban dari dokter? Nanti selanjutnya kita akan jeda dulu, lanjut ke sesi kedua. Tetap di Tanstock Solutif dan Mencerahkan.